Kali ini saya akan coba menganalisa untuk tabel suhu untuk umur ayam broiler, kemudian kebutuhan target suhunya berapa, sampai apa sih fan dari fan 1, fan 2 sampai fan 3, kenapa kelipatannya jadi 36,5, kemudian 39,5 sampai seterusnya. Ini untuk tabel suhu ayam broiler disesuaikan dari umur 1 sampai 35 hari. Untuk target suhu sendiri ini sesuai tabel. Jadi kalau untuk pemeliharaan ayam broiler usahakan tidak jauh dari target suhu. Misal ayam broiler di umur 1 hari, jadi target suhunya di angka 33,5. Berarti usahakan maksimalkan pemanas, jangan sampai untuk suhu terlalu drop jauh di angka 33,5. Ini sampai seterusnya di umur 2 hari 32,8 sampai 32,1 di umur 3 hari. Jadi ketika ayam broiler semakin besar dari umur pemeliharaan 1 sampai 35 hari, bisa dilihat di sini, ini untuk kebutuhan suhu sendiri semakin rendah, jadi semakin kecil untuk suhunya. Jadi ketika awal umur 1 hari ditargetkan 33,5, ini semakin menurun jadi di angka 32,8 sampai seterusnya. Kemudian kenapa sih kok fan 1 sampai 36,5, kemudian fan 2 39,5 sampai seterusnya? Ini sebenarnya kelipatan dari DF1, DF2 sampai DF4 dan sampai DF5. DF ini maksudnya untuk bantuan dari kipas. Kenapa di sini dibuat 36,5 sedangkan untuk target suhu 33,5? Jadi begini untuk penjelasannya. Jadi sebelum melihat video ini, teman-teman bisa cek video seputar pengaturan untuk setting controller untuk Punos 207. Jadi ketika pengaturan untuk kipas sendiri ini ada yang namanya DF1 sampai DF4. Kalau untuk Punos 207 biasanya hanya menggunakan 4 kipas. Jadi untuk fan 1 kenapa 36,5, ini kelipatan dari DF1 nya. Jadi dari RT sendiri 33,5, kemudian ditambah 3 derajat untuk DF1 nya. Jadi ketika suhu sendiri naik di angka target suhu 33,5 jadi 36,5, ini untuk fan satunya atau kipas satunya secara otomatis akan hidup, karena untuk target suhu sendiri lebih dari target suhu atau RT dari suhu yang diinginkan ayam. Jadi secara otomatis untuk kipas satunya akan derek atau hidup otomatis karena melebihi dari target suhu yang dibutuhkan ayam. Jadi di sini untuk kelipatan 3 derajat dari 33,5 ditambah 3 jadi 36,5 derajat. Kemudian untuk fan 2 nya ini 39,5, ini sebenarnya kelipatan ditambah dari RT atau target suhunya ketika kita setel 33,5, ini untuk DF2 nya ditambah 6 derajat. Jadi angkanya jadi 39,5. Ini maksudnya ketika fan 1 menolong untuk bagian suhu ketika naik drastis di angka 36,5, ini untuk fan satunya akan otomatis hidup. Kemudian kalau untuk suhu naik lagi di angka 39,5, ini secara otomatis untuk fan 1 dan fan 2 ini akan nyala. Jadi membantu untuk fan 2 nya atau untuk kipas satunya ini. Sebenarnya ini jarang terjadi karena biasanya untuk fan ketika atau kipas sendiri nyala, ini secara otomatis akan turun untuk bagian suhu di dalam kandang. Jadi untuk fan satunya ketika kelewat di angka target suhunya 33,5, secara otomatis untuk fan satunya akan derek atau hidup. Jadi secara tidak langsung nanti untuk suhunya bakalan turun. Jadi jarang terjadi ketika target suhu sendiri naik sampai 39,5. Kemudian di fan 3 nya ada 42,5 seperti yang tadi. Jadi kelipatannya ditambah 6. Ini dari pertama untuk DF1 nya disetting naik 3 derajat, kemudian disetting DF2 nya naik 6 derajat, kemudian DF3 nya disetting naik 9 derajat. Jadi ketika ini ditambah jadi dinaikkan 3 derajat untuk DF1 nya, angkanya jadi 36,5. Kemudian untuk fan 2 nya ditambah 6 derajat jadi 39,5. Begitu seterusnya sampai di bagian fan 5 nya. Sebenarnya untuk pemeliharaan ayam broiler untuk bagian settingan dari DF1 sampai DF4
untuk kebutuhan 4 kipas ini tidak perlu melihat dari tabel ini. Jadi untuk kelipatan sendiri untuk DF1 nya sampai DF4 nya tidak perlu disetting sesuai dengan tabel ini, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan ayam, karena biasanya untuk wilayah tertentu yang berbeda-beda ini untuk suhu sendiri bisa berbeda-beda dari tabel. Jadi untuk acuannya untuk tabel kisaran ditambah untuk DF-nya atau tambahan untuk target suhunya dibikin 3 derajat. Tapi kalau untuk prakteknya sendiri ketika kandang sistem closed house masih dengan semi closed house, untuk target suhu ini masih tetap di angka 33,5 sampai 32,8 dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Ini untuk target tetap menjadi acuan. Kemudian kalau untuk settingan DF1 nya kita bisa naikkan kelipatan 2 derajat saja sudah cukup. Jadi contohnya ketika umur 1 hari kebutuhan target suhu di angka 33,5, kita setting untuk RT nya 33,5, kemudian kita setting untuk DF1 nya kita tambah 2 derajat. Kemudian kalau untuk DF2 nya kita kelipatan dari 2 derajat itu 4 derajat. Jadi untuk DF2 nya kita tambah 4 derajat, DF3 nya kita tambah 6 derajat, sampai untuk DF4 nya kita tambah 8 derajat. Ini sudah cukup untuk pemeliharaan ayam broiler dengan sistem kandang closed house dengan model yang masih semi closed house. Jadi jelas ya untuk bagian fan 1 kenapa bisa kelipatannya bisa naik begitu drastis. Ini sebenarnya untuk cadangan ketika target suhu melebihi suhu yang diinginkan ayam. Target suhu ini suhu yang diinginkan ayam sesuai dengan umur pemeliharaan. Jadi ketika 1 hari umur 33,5, kemudian ketika untuk panas dalam kandang sendiri muncak di angka 36,5, ini secara otomatis untuk fan satunya akan hidup. Begitu seterusnya ketika suhu di angka 39,5, ini untuk fan 2 nya juga otomatis akan hidup. Begitu juga seterusnya sampai di fan 5 atau kipas 5. Kalau prakteknya sendiri biasanya jarang terjadi ketika naik di angka 36,5 atau 39,5. Sebenarnya udah dicegat dari kipas 1 sendiri untuk suhu ketika naik drastis di angka 36,5. Ketika fan 1 sendiri otomatis hidup, ini untuk suhu bakalan langsung turun di angka kisaran 33,5. Jadi jarang sampai terjadi, apalagi sampai 39,5 derajat. Ini dengan catatan dengan settingan untuk kontrol punosnya untuk bagian DF1 nya ini di kelipatan 3. Jadi untuk kelipatan 3 di DF1 jadi angkanya 36,5, kemudian kelipatan 6 angkanya jadi 39,5, kemudian kelipatan 12 di angka 42,5, begitu seterusnya. Ini kita bisa setting dengan kebutuhan dan umur ayam broiler. Kalau nanti untuk prakteknya sendiri ketika untuk pemeliharaan ayam broiler kita setting untuk DF-nya DF1 sampai DF4 nya kita buat kelipatan 2 derajat saja sudah cukup. Jadi ketika target suhu yang diinginkan ayam ini 33,5, kemudian untuk DF1 atau fan 1 nya kita tambah 2 derajat, kemudian fan 2 nya kita tambah 4 derajat, kemudian fan 3 nya kita tambah 6 derajat, sampai fan 4 nya kita tambah 8 derajat. Itu sudah cukup untuk membantu kebutuhan suhu ketika suhu yang diinginkan ayam belum atau berlebihan. Jadi suhunya naik drastis, nanti akan dibantu untuk fan 1 sampai fan 4. Nanti kalau belum jelas bisa dicek bagian video seputar controller untuk setting punosnya di video satunya. Sekarang kita tutup dulu untuk bagian fan 1 sampai fan 5 nya yang ada kelipatan ini. Sekarang kita bahas untuk kebutuhan dari target suhu. Jadi kalau untuk tabel suhu sendiri biasanya tidak jauh dari target suhu yang diinginkan ayam. Ketika suhu di angka 33,5 usahakan suhu di kisaran 33,5. Ini untuk umur 1 hari, kemudian umur 2 hari juga sama. Ketika yang diinginkan ayam 32,8 berarti target suhunya jangan sampai jauh dari 32,8.
Inilah fungsi dari pemanas atau heater yang kita pakai ketika kita menggunakan setting controller untuk punos. Jadi untuk pemanasnya sendiri menggunakan heater, ini kita sambungkan dengan settingan untuk bagian pemanasnya, kita bisa setel sesuai dengan target suhu. Jadi untuk heaternya sendiri ketika target suhunya 32,8, berarti usahakan untuk setting suhunya di angka 32,8. Jadi nanti ketika target suhu atau suhu yang diinginkan ayam ini kurang, secara otomatis untuk pemanas heater sendiri akan otomatis untuk hidup. Untuk umur 1 hari kita setting untuk controller, untuk punosnya, untuk bagian heaternya kita buat 33,5. Kemudian untuk umur 2 hari 32,5, 32,8, kemudian umur 3 hari 32,1. Jadi usahakan untuk target suhu ini atau suhu yang diinginkan ayam tidak terlalu drop jauh. Ini sudah cukup untuk perkembangan ayam broiler sampai lepas dari masa brooding. Untuk kebutuhan pemanas sendiri dari umur 1 sampai 15 hari ini biasanya sudah cukup untuk pemanas. Namun ini tidak bisa jadi acuan karena biasanya setiap wilayah berbeda-beda. Kadang ketika sudah memasuki umur 16, 17 atau 18 hari curah hujan masih tinggi, suhu masih drop, target suhu kurang tercapai, jadi kita bisa terus maksimalkan untuk pemanasnya. Sebenarnya kalau untuk kapan sih lepas waktu pemanas, ini kita bisa sesuaikan dari target suhu di dalam kandang. Jadi setiap wilayah ini belum tentu semuanya sama. Untuk kandang A biasanya lepas di umur 12 hari ya sudah bisa. Kemudian di kandang B belum tentu umur 12 hari sudah bisa lepas pemanas. Yang jadi acuan di sini adalah target suhunya. Jadi ketika umur 13 hari suhu belum tercapai di angka 26,8, misalkan masih di angka 24, ini berarti harus kita maksimalkan untuk pemanasnya. Inilah pentingnya fungsi heater pemanas secara otomatis. Jadi ketika suhu sendiri drop, ini secara otomatis untuk heater sendiri akan nyala dan membantu untuk menyesuaikan target suhu atau suhu yang diinginkan ayam. Ini sampai dengan umur 35 hari. Jadi di target suhu di angka 21 derajat sampai ayam besar. Kemudian kalau di sini ada bagian CP atau cooling pad. Untuk settingan cooling pad sendiri dari umur 1 sampai 15 hari karena yang dibutuhkan masih panas, ini sebenarnya tidak terlalu penting kita hidupkan. Kecuali di daerah yang benar-benar panasnya ekstrim, jadi terlewat jauh di angka target suhu. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah Indonesia seperti ini yang masih di iklim tropis, tidak perlu dihidupkan dulu untuk cooling padnya sampai nanti di minggu kedua ataupun minggu ketiga. Untuk mulai dihidupkan bisa di umur 14 atau 15 hari ini sudah mulai diaktifkan untuk settingan CP atau cooling padnya. Di sini untuk bagian CP-nya di angka 31 derajat. Jadi untuk bagian controller untuk punosnya sendiri untuk bagian CP ini bisa disetting 31 derajat. 31 derajat ini maksudnya ketika suhu mulai naik di angka 31 derajat, berarti di atas 31 derajat ini secara otomatis untuk cooling pad sendiri akan nyala, dan secara otomatis untuk kipas akan menurunkan suhu di dalam kandang. Ketika sudah di bawah dari 31 derajat sendiri, berarti untuk CP nya ini otomatis akan mati untuk cooling padnya. Begitu seterusnya sampai di umur 35 hari.